Baik, sekarang ada yang pertanyaan kedua. Nah, ini yang berhubungan lagi nih kepada rumah tangga ini. Teteh, jika sang istri selingkuh, jika punya anak, itu nasabnya itu ikut kepada siapa? Nauzubillahi min dzalik ya. Berarti ini yang ditanyakan bukan di dalam masalah perselingkuhannya sepertinya ya, tetapi yang dipertanyakan ini adalah nasab jikalau misalkan ya nasab dari berzinah mungkin ya, nasab dari hasil anak berzinah itu nasabnya ikut kepada siapa. Sebetulnya sih kayaknya pembahasan ini udah sering teteh bahas juga ya. Mungkin kebanyakan orang udah pada paham kalau misalkan anak hasil zina di dalam kitab Mausu'atul Fiqhiyah itu bernasab hanya kepada ibunya saja, tetapi tidak bernasab kepada ayah biologisnya seperti itu. Karena kan di dalam kitab itu dikatakan fihi subutu nasabihi min ummihi. Jadi di dalam kitab Mausu'atul Fiqhiyah bahwa bernasab itu min ummihi, hanya kepada ibunya saja. Wa yarisu bi jihatiha faqat, dan ini si sang anak nantinya hanya mendapatkan warisan dari ibunya aja. Jadi nggak berhak mendapatkan warisan dari bapak biologisnya. Jadi kalau misalkan gini, ada seorang bujangan sama seorang gadis misalkan gitu. Sebelum menikah dia itu berzinah duluan sampai mengandung gitu ya. Nah ketika kandungannya misalkan baru 2 bulan atau 3 bulan, nah cepat-cepatlah menikah gitu ya, cepat-cepatlah menikah. Ya meskipun ini si sang perempuan si sama sang laki-laki ini menikah syah, ya tetap aja kan ini anak yang berada di dalam kandungannya itu adalah anak hasil zina, meskipun ini si laki-laki dan perempuan tersebut akhirnya menikah. Nah jika yang dilahirkannya itu perempuan, kita udah sering dengar ya, maka ini kasihan banget nanti si anak perempuan ini tidak bisa diwalikan sama ayah biologisnya. Jadi harus menggunakan wali hakim. Kecuali kalau anaknya laki-laki ya, kalau anak laki-laki kan tidak membutuhkan wali. Nah mau anak ini laki-laki, mau anak ini perempuan, jika nanti si ayah biologisnya itu wafat, jika nanti si ayah biologisnya itu meninggal, maka ini si sang anak mau laki-laki ataupun mau perempuan itu tidak berhak mendapatkan waris dari ayah biologisnya. Kecuali kalau nanti misalkan ibunya yang meninggal, baru ini si anak zina ini berhak mendapatkan waris dari pihak sang ibunya. Jadi dapat warisnya itu cuma sebelah dari pihak ibunya aja, seperti itu. Jadi begitu ya kakak ya, ini bernasab hanya kepada ayah biologisnya saja. Dan bahkan ini itu fala yasbutu inda jumhuril fuqaha. Bahkan itu sudah sepakat mayoritas para ulama mengatakan itu hanya bernasab kepada ayah biologisnya. Nah, tetapi ini belum selesai nih kak, pembahasan ini belum selesai. Kan masalahnya kan tadi yang kakak tanyakan apa itu istri selingkuh. Jadi kalau istri selingkuh ini kemungkinan sudah berumah tangga kan, bahasanya juga kan istri selingkuh. Nah, berarti kan kalau untuk ini mah kasusnya ini sang istri kita itu yang udah pernah nikah atau misalkan yang punya suami. Nah, kalau misalkan yang masih punya suami, ini harus dikaji dulu lagi yang lebih dalam seperti itu. Kenapa harus dikaji lagi lebih dalam? Ya karena misalkan gini atau deh ya teteh contohkan ini gimana nih. Misalkan teteh contohkan ada seorang istri nih ceritanya punya suami, masih syah ya, suaminya belum meninggal, belum cerai juga. Ternyata naudzubillahi min dzalik, misalkan si sang suaminya itu memergoki, naudzubillah summa naudzubillah gitu ya. Misalkan memergoki kalau si sang istrinya itu berzinah. Naudzubillah, memergoki sang istrinya itu lagi berzinah misalkan di rumahnya gitu ya, kayak di sinetron misalkan baru pulang dari kerja misalkan gitu ya, memergoki ke kamarnya, naudzubillah sang istrinya sedang berzinah. Nah, maka kalau untuk hal ini harus diteliti lebih dalam. Ya, memang benar ini si sang suaminya melihat sang istrinya berzinah. Tetapi apakah mungkin jika sang istrinya itu mengandung adalah sebetulnya bukan dari laki-laki yang menzinahinya, dan mungkin saja ini si anak itu adalah memang anak dari sang suaminya. Ya.
Bisa ngerti gak di sini? Bisa paham gak? Misalkan ini si sang istri tuh lagi ngandung 1 bulan atau lagi ngandung 2 bulan. Sama siapa ngandungnya? Sama sang suaminya. Nah, ketika mengandung 2 bulan, misalkan naudzubillah summa naudzubillahi min dzalik, ini istrinya itu berzinah dengan laki-laki yang lain. Nah, berarti ini anak siapa? Anak siapa ini? Berarti ini anak suaminya karena wong sudah mengandung 2 bulan. Berarti ini anak suaminya. Ya. Jadi ya kalau ini berarti anak siapa? Berarti ini anak suaminya. Meskipun ini si sang suaminya memergoki istrinya berzinah, ya berzinah, tetapi dikarenakan ini si sang istrinya udah mengandung duluan dari suaminya, berzinahnya baru sekarang, misalkan seperti itu. Ya, karena sudah berada di dalam kandungan, ya berarti ini nasabnya sama siapa? Ya nasabnya ya sama suaminya dong. Seperti itu. Ya. Gitu. Jadi nggak bisa ini langsung dihukumi kalau ini adalah anak hasil zina, seperti itu. Kecuali kalau misalkan yakin kalau ini tuh kata suaminya tuh bukan anak aku gitu, karena misalkan ada contoh yang lain, karena ada kasus yang kejadian seperti ini ya, misalkan ada yang seorang bujangan gitu ya menikahi sosok seorang perawan lah, nyangkanya perawan gitu. Ini yang aku nikahi itu padahal aku menikah itu baru sekitar 6 bulan. Tapi kenapa aku teh sama istri aku teh masih menikah baru 6 bulan gitu ya. Tapi ternyata ketika 6 bulan itu si sang istriku itu sudah melahirkan. Dan ketika dicek sama bidan ternyata ini lahirnya normal, sempurna, yang mana kondisi kandungannya itu adalah dalam kondisi keadaan 9 bulan. Nah, di sini tuh suaminya bingung gitu. Loh kok bisa gitu ya? Ini berada di dalam kandungan, lahirnya udah sempurna 9 bulan, padahal aku hitung aku menikah sekarang baru 6 bulan. Nah, ini kemungkinan besar berarti ini bukan anak suaminya, tetapi mungkin ini adalah anak dari laki-laki yang lain sebelum menikah dengan sang suaminya ini. Seperti itu. Ini kalau misalkan kita sudah meyakini kalau ini sebetulnya adalah anak dari sang suaminya, kemudian sang istri ini berzinah, ya mau tidak mau ini sang suaminya harus mengakui kalau anak yang berada di dalam kandungan istrinya itu adalah anaknya, layaknya seperti bapaknya, wajib memberikan nafkah gitu ya kepada anak tersebut, harus mengakui kalau ini anaknya, dan ya seperti layaknya hukum seorang bapak lah terhadap anaknya. Ya, jadi melupakan dulu kekesalan terhadap sang istrinya. Itu terserah mau diceraikan, silahkan, itu hak Anda kalau misalkan mendapati istri naudzubillah yang sampai melakukan berzinah. Tetapi kalau untuk status anaknya gitu ya, jika meyakini ini dari suaminya, ya harus diakui kalau itu adalah tetap anaknya. Nah, bagaimana teteh aku tuh kalau misalkan di dalam ini ada ya di dalam kitab apa tuh, di dalam kitab Qolyubi pembahasan ini gitu ya, kalau suaminya itu gak mengakui bahkan tidak mau menafkahi, itu bahkan hukumnya haram untuk sang suaminya, maksudnya berdosa di dalam kitab Qolyubi itu. Dan bahkan kalau untuk pembahasan yang lebih jelas itu yang menerangkan bab ini tuh ada di dalam kitab Bugiyah. Kalau di dalam kitab Bugiyah itu lebih jelas, yang mana di dalam kitab Bugiyah itu ada juga yang menerangkan akan hukumnya sumpah li'an. Nah, ini apalagi nih teh sumpah li'an yang berkaitan dengan kasus ini. Karena mungkin saja terjadi karena masalah ini tadi yang ditanyakan istrinya kan yang selingkuh. Bagaimana nih teh? Aku tuh ragu ini tuh sebetulnya anak aku atau anak dari hasil zinah, seperti itu. Misalnya ini si sang suami itu misalkan mengetahui kalau si sang istrinya itu selingkuh gitu ya, kata orang-orang katanya istrinya selingkuh misalkan, bahkan selingkuhnya itu dengan tanda kutip ya, dengan tanda kutip kemungkinan besar sampai berzinah gitu ya. Tetapi si sang suami itu belum pernah memergoki misalkan gitu ya, melihat dengan kacamata langsung memergoki misalkan seperti itu. Nah, diceritakan ini si sang istrinya itu hamil, mengandung gitu. Jadi itu si sang suaminya itu ragu, aduh ini teh sebetulnya anak aku atau anak hasil zinah, seperti itu. Nah, misalkan pada kasus kejadian di dalam kitab Bugiyah itu, misalkan si sang suaminya itu tidak mau mengakui kalau sekarang istrinya itu lagi mengandung, itu kalau itu adalah anaknya gitu.
Tetapi dalam satu sisi ini si sang istri meyakini banget gitu ya, kalau ini itu adalah anak dari sang suaminya. Kata sang istrinya, aduh mas bener memang aku mengaku aku selingkuh mas, misalkan aku ngaku kalau aku selingkuh, bahkan aku mengaku kalau aku tuh naudzubillah sampai pernah melakukan berzina. Kata istrinya, tapi mas percaya yakin sama aku itu ngandung duluan sama kamu gitu, lalu aku berzina ya, kayak contoh kasus yang tadi gitu. Misalkan istrinya tuh baru 1 bulan misalkan mengandung, kemudian berzina dengan laki-laki yang lain, dan ini sisa istrinya belum sempat bilang kepada sang suaminya kalau aku tuh lagi ngandung 1 bulan misalkan, atau misalkan tidak kecek gitu ya, kan suka ada ya yang ngandung tapi nggak kecek, tahu-tahu udah ngandung 3 bulan gitu ya. Kata bidan, oh neng sekarang udah 3 bulan misalkan, tapi aku ingat banget aku berzina dengan selingkuh aku tuh baru minggu ini misalkan. Aduh ini biar terbayang aja ya sama teteh dicontohkan, aku berzina dengan selingkuh aku tuh baru seminggu ini gitu, sedangkan kan kata bidan ini aku sudah 3 bulan. Tapi saking sakit hatinya ini sang suami kepada sang istrinya, sampai ini sang suaminya itu gak percaya banget akan apa yang diobrolkan oleh sang istrinya. Akhirnya itu sang suaminya menolak, tidak mau mengakui kalau yang berada di dalam kandungannya itu adalah anak dari suaminya. Nah, kalau misalkan di sini ada perseteruan, sang suaminya kekeh tidak mau mengakui kalau itu adalah anaknya, kemudian si sang istrinya juga ini kekeh betekeh kalau yang dikandungnya ini adalah bukan dari hasil zinahnya tapi hasil dari suaminya, maka disinilah ada di dalam kitab Bugiyah ada yang dikatakan dengan sumpah li'an. Nah gitu. Nah sumpah li'an itu kayak gimana ya, sumpah li'an itu? Nah apa sumpah li'an itu? Jadi sumpah li'an itu kalau kita ambil dari katanya ya, itu dari la'na. Artinya la'na itu pakai ain ya, artinya la'na itu adalah menjauhkan. Kalau sumpah li'an menurut syara ya, kalau menurut fikih jadi ada kalimat khusus menghujah gitu. Ini sang suami ada kalimat khusus yang menuding atau misalkan menuduh kepada sang istrinya kalau sang istrinya itu sudah mengotori hamparannya, kasurnya, yang dimaksudkan itu adalah berzinah tersebut gitu ya. Jadi ada nuduh kan, ada nuduh, ada nudingkan ini si sang suami kepada sang istrinya. Nah ketika si sang suami itu menuduh atau misalkan menuding kepada sang istrinya kalau kamu itu udah berzinah gitu ya kata suaminya, maka kalau secara fikih itu si sang suaminya sudah mendapati sanksi terkena akan hukum qadzab gitu. Jadi kalau di dalam mentakrib, kalau misalkan seorang sang suami yang melakukan menuding kepada sang istrinya kalau kamu tuh telah melakukan berzinah, padahal sang suaminya juga gak melihat dengan kacamatanya sendiri. Nah sanksi qadzab tersebut itu si sang suaminya harusnya mendapatkan cambukan dari hakim sebanyak 80 kali cambukan begitu. Nah, kalau misalkan ini si sang suami tidak mau mendapati akan hukuman qadzab tersebut, ini ada di dalam kitab takrib ya. Kalau tidak mau mendapati cambukan 80 kali cambukan tersebut gitu, maka di dalam kitab itu si sang suami harus mendatangkan, yang pertama itu harus mendatangkan 4 saksi. Harus mendatangkan 4 saksi, ada orang yang memang benar-benar melihat dengan kacamatanya kalau sang istrinya itu sedang melakukan perzinahan. Aduh untuk hal ini kayaknya susah banget ya. Di mana-mana itu orang yang jangankan yang berzinah, yang halal aja kita suami istri jika melakukan suatu ibadah kan itu sembunyi-sembunyi kan di kamar gitu kan, enggak terbuka kan. Apalagi ini yang berzina sembunyi-sembunyi karena ketahuan sama orang ya, mungkin ya ketika berzinahnya itu ya pasti akan bersembunyi-sembunyi dong gitu ya.
Dan sedangkan kalau di dalam hukum fikih, kalau misalkan ini si sang suami tidak ingin mendapatkan hukum qadzaf tersebut, itu harus ada 4 saksi yang melihat akan perzinahannya itu. Dan ini sulit. Ya kecuali kalau untuk pada zaman sekarang, misalkan naudzubillah melakukan perzinahan itu misalkan di mananya ruang apa gitu, yang tanpa diketahui ternyata si ruang itu ada CCTV misalkan. Ada CCTV ya, kalau itu kan nanti bisa dilihat oleh semua orang ya, bahkan bukan hanya oleh 4 orang. Kalau CCTV itu kan bisa beratus-ratus, beribu-ribu orang bahkan CCTV itu kan, seperti itu. Nah gitu kakak. Nah kalau misalkan ini si sang suaminya itu tidak sanggup untuk mendatangkan 4 saksi karena telah menuding istrinya itu berzina, maka yang kedua itu si sang suami boleh melakukan sumpah li'an, seperti itu. Jadi di dalam melakukan sumpah li'an ini harus dipikir matang ya. Karena kalau menurut teteh ini melakukan sumpah li'an ini sangat cukup berat. Dan ini tata caranya melakukan sumpah li'an itu jadi harus ada hakim. Jadi di depan hakim kayak pengadilan gitu ya, di depan pengadilan kan ada hakimnya. Kemudian ini si sang suaminya itu bersumpah, dan bersumpahnya juga demi Allah, dengan membawa Allah. Nah ini yang kalau menurut teteh itu yang berat, karena dengan membawa nama Allah. Jadi ini si sang suaminya itu asyhadu billah, itu ya itu gitu. Jadi bersumpahnya itu kepada Allah. Aku bersumpah ya Allah, kalau aku itu misalkan ya menuding kalau istriku ini berzina, dan anak kandungan yang berada di dalam kandungan istriku ini bukan hasil dari anakku, tetapi ini adalah hasil dari perzinahan istriku dengan laki-laki yang lain misalkan. Dan di dalam tata caranya hal itu harus dilakukan atau harus diucapkan sampai 4 kali. Itu syaratnya seperti itu. Jadi benar-benar memantapkan, benar-benar meyakinkan, benar-benar memantapkan, benar-benar meyakinkan. Kalau sudah 4 kali, maka setelah itu diharuskan sang hakim itu memberikan pepatah kepada laki-laki tersebut atau kepada suami yang telah menuding kepada sang istrinya. Ini benar nih gitu ya, barangkali mau ditarik ucapannya, seperti itu kata hakim. Dikasih dulu wejangan, dikasih dulu pepatah, tapi ini si sang suami kekeh petekeh dengan keyakinannya, aku yakin hakim kalau ini tuh bukan anakku, karena aku misalkan dengan alasannya apa ya alasannya, aku yakin itu bukan anak aku karena kan aku kerjanya misalkan di luar negeri atau aku kan kerjanya di luar kota, aku tuh gak ketemu sama istri aku ini udah beberapa bulan gitu kan. Nah itu kan berarti meyakinkan banget ya sang suaminya, maka berani ini sang suaminya melakukan sumpah li'an. Ya udah, kalau misalkan sang hakim sudah memberikan wejangan, memberikan pepatah, maka di sana semakin memantapkan lagi si sang suaminya akan keyakinannya seperti itu. Nah itu adalah sumpah li'an. Nah berarti di sini si sang suaminya sampai berkata yang kelima kali kan, semakin memantapkan lagi akan penyaksiannya itu gitu. Meskipun ya ini sang suami itu tidak melihat kacamata secara langsung gitu ya, kalau istrinya itu sedang melakukan perzinahan. Nah ini yang maksud teteh berat. Maka setelah itu si sang suami berkata kembali, disaksikan oleh hakim dan juga orang-orang lain di sana, jika perkataanku ini adalah bohong semata, maka aku menerima mendapatkan laknat dari Allah. Nah itu beratnya di dalam sumpah li'an itu. Yang pertama bersumpah karena Allah, yang keduanya di dalam sumpah li'an itu juga itu dengan pengucapan seperti itu. Kalau misalkan aku semata-mata hanya menuding kepada istriku, kalau semata-mata aku berbohong menuding kepada istriku, memfitnah lah istilahnya, maka aku silahkan ya Allah, aku mendapatkan laknat dari Allah. Nah itu kan yang beratnya seperti itu.
Nah, jika udah semakin memantapkan, akhirnya si sang suaminya berkata seperti itu, maka ini si sang suami terbebas dari 5 hukum. Apa saja kelima hukum itu? Yang pertama berarti si sang suami bebas dari hukuman qadhaf itu. Berarti hukuman qadhaf itu apa tadi ya yang Teteh terangkan dalam kitab takrib, tidak mendapatkan 80 kali cambukan seperti itu. Kemudian yang tetap akan hukumnya had ini berarti jatuh kepada siapa? Maka tetap hukuman ini akan jatuh kepada istrinya. Seperti itu. Dan yang ketiga, maka ini si anak yang berada di dalam kandungan istri tersebut ini tidak bernasab kepada sang suaminya gitu ya. Karena kan sudah meyakini banget ini bukan anak aku, kata sang suaminya. Dan yang keempat, ya sudah terlepas dari hamparan, maksudnya itu adalah sekarang statusnya bercerai dengan sang istrinya. Dan untuk yang kelima, ini si sang suami tidak bisa lagi kembali kepada sang istrinya selamanya. Nah, untuk hukum yang kelima, ini si sang suami haram selamanya. Maksudnya ya udah, ini si sang suami tidak bisa lagi kembali merujuk kepada sang istrinya, nggak bisa menyatu lagi, cerai aja selamanya, seperti itu ya. Itulah makanya kalau misalkan mau melakukan sumpah li'an di dalam kitab itu harus dipikir matang seperti itu. Ini konsekuensinya berat gitu. Nah, jika terus ada sedikit lagi, jika si sang istrinya juga merasa merasa benar gitu ya, kalau ini adalah hasil anak dari sang suaminya, maka di dalam kitab itu pun dan si sang istrinya pun bisa melakukan membalas dengan sumpah li'an. Tapi kalau misalkan di dalam kasus ini ada salah satu orang yang berdosa, kemungkinan besar orang yang berdosa itu tidak mau melakukan sumpah li'an karena berat. Masalahnya ini kan membawa sumpah demi Allah, dan dia itu berkata sumpahnya itu sampai mau atau misalkan sanggup menerima laknat dari Allah. Sedosa-dosanya orang itu nggak mau ya, naudzubillah kalau kita mendapatkan laknat dari Allah. Sedosa-dosanya kita, ya kita tentu ingin mendapatkan maghfirah, ingin mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau untuk kasus sumpah li'an ini nggak tahu ya, untuk zaman sekarang ada gak ya yang melakukan hal ini gitu di depan hakim atau di depan pengadilan? Karena sampai saat ini Teteh sih belum pernah ya mendengarkan ada kasus yang melakukan sumpah li'an ini. Meskipun di dalam hukum Islamnya, di dalam beberapa kitab fikih Teteh pernah, ya barusan yang Teteh sampaikan ada pembahasan yang berkaitan dengan sumpah li'an gitu ya. Aduh, ini jadi agak ngajinya jadi agak panjang lebar, padahal tadi yang kakak tanyakan itu jika istrinya berselingkuh maka itu nasabnya ikut kepada siapa gitu. Kenapa Teteh diterangkan panjang lebar sampai ke sini ya? Abis pertanyaannya kan istri yang selingkuh. Jadi kalau istri yang selingkuh ya yang sudah melakukan pertikahan gitu ya. Gak apa-apa Kak ya, ngajinya agak panjang, dan kalau yang belum tahu kan jadi semakin menambah wawasan ilmu kita seperti itu ya.